Kata Nabi, awwalu ma yuhasibu bil abdi fi yaumil qiyamati as-salah. Pertama nanti akan dihisab adalah masalah salat. Bukan karena jabatan, bukan karena cantik. Karena kenapa pipi yang kita sayang akan dimakan oleh cacing tanah, akan berulat, akan bernanah, keluar daging dari pipi yang kita jaga. Yang akan kekal adalah ibadah, salat. Maka jangan tunda-tunda salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ibu-ibu sehat? Alhamdulillah. Anak-anak tak sehat? Alhamdulillah. Cicilan tak tidak ada. Lunas. Makanya ikuti salawat ini. Ada salawat ingin saya sampaikan. Salawat ini namanya salawat tibbil qulub. Salawat tibbil qulub ini adalah salah satu salawat yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi yang membacanya insyaallah akan dijauhkan dari segala mara bahaya, akan dijauhkan dari segala musibah, akan dijauhkan dari segala penyakit-penyakit, akan menjadi patolak bala, pasapu. Bagi yang tahu, silakan ikut. Bagaimana salawatnya? Begini salawatnya, silakan ikuti. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Semuanya. Allahumma salli ala idina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi
wa sabbihi wa sallim. Semuanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekali. Allahumma salli Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala wa sabbihi wa sal. Masya Allah, luar biasa. Baik, kepada seluruh para hadirin wal hadirat yang insya Allah mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka olehnya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kafa bil mauti wa'idha. Jadikan kematian itu menjadi pembelajaran besar buat kita. Panjari enjo kematian anjari pelajaran regite supaya kita insya Allah diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya nisadari enjo angkua gitten ni rupa tawa pastilah mati ngasiki. Ada kisah ingin saya sampaikan. Kisahnya Nabi Sulaiman alaihi salam. Ibu-ibu tahu Nabi Sulaiman? Tahu. Baik. Siseki? Ya, tidak. Nabi Sulaiman alaihissalam suatu ketika melaksanakan pertemuan seperti ini malam. Tidak lama melaksanakan pertemuan, Nabi Sulaiman berpidato. Di pertengahan berpidato, tamu tak diundang. Ada tamu langsung duduk di depannya Nabi Sulaiman. Tidak ada yang tahu kecuali Nabi Sulaiman. Setelah itu dilanjutkan pidatonya Nabi Sulaiman. Tidak lama dilanjutkan pidatonya Nabi Sulaiman. Ini tamu angkat tangannya dan berkata, Assalamualaikum Nabi Sulaiman. Ya, waalaikumsalam. Minta maaf, saya tidak bisa lanjutkan ceramah ini malam. Angura memang nih, bilang ada perintah dari Allah, saya harus laksanakan, tidak boleh tidak. Oh begitu bilang iya. Nah, kalau begitu silakan pergi, kalau perintah dari Allah. Pergi itu tamu. Setelah pergi itu tamu, dilanjutkan pidatonya Nabi Sulaiman sampai terakhir. Setelah terakhir, Rie sumpai siampi na Nabi Sulaiman langsung aku taknang. Nabi Sulaiman, ye, laku taknang apa njo? Kada rie njo sumpai tamu. Kada oh iya, memang. Iya njo tamu Nabi Sulaiman nampana kutte, memang. Inai njo sa Nabi Sulaiman, penasaran kenapa memang ni? Bila mulai sumpai rie sampai aminro nakitaru sunanyanyang. Siapa itu Nabi Sulaiman? Wah, langsung berkata Nabi Sulaiman, tunggu kujelaskan. Yang datang tadi itu, dia itu adalah bukan manusia. Terus, siapa pale? Dia itu adalah malaikat yang menyamar sebagai manusia. Dan dialah malaikat yang bertugas untuk mencabut nyawa. Nah, mulai sumpai rie sampai minro, kau terus sunanyanyang berarti kau mentulanai arisanmu. Langsung kaget ini temannya Nabi Sulaiman. Kadanya Nabi Sulaiman nakitar sunanyanyang. Nampayin jukit te matana Nabi Sulaiman eja matana. Nampang kungit te tau eja matana. Angku Nabi Sulaiman tanda mento capo punare tau eja matana berarti malaikat maut sudah mulai dekat. Bori kampung kulohi. Assalam mangaribi eja matana. Ye. Assalam mangaribi eja matana. Assalam mangaribi eja matana. Mingkatanya malaikat maut painun tua. Andre jakun ni mai tau? Oh, kodong inang kuah. Langsung berkata ini temannya Nabi Sulaiman. Kenapa bisa Nabi Sulaiman saya mau mati?
Nah saya masih sehat hari ini. Kenapa bisa Nabi Sulaiman saya mau mati? Nah saya punya jabatan hari ini. Berkata Nabi Sulaiman, sadar capo. Mati tidak pandang sehatmu. Mati tidak pandang jabatanmu. Mati tidak pandang Satpol PP. Umpama contoh. Mati tidak pandang mudamu. Tapi ketika tibanya masanya ajal, ketika tibanya masanya waktu, maka tidak bisa diundur dan tidak bisa dimajukan. Langsung angkua ini temannya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, apapun yang terjadi, Anda amati. Bung, mehai. Jadi tepak kuasalana bilang kusalain ni kampung. Yang penting tala si huntulua ejaya matana. Jadi judul malam ini ejaya matana. Wah, langsung dipanggil kendaraan. Panggil kendaraan. Apa kendaraan? Bukan bis. Angin. Angin! Siap perintah puang. Aga tumay. Kada yesi loku dene lo monro di Tamalan Ria. Tidak mau tinggal di Tamalan Ria. Kenapa memang bilang ada na takuti. Pokoknya kau bawa dia jauh-jauh dari tempat dari tempat ini. Yang penting tala si huntulu ejaya matana. Oh siap perintah puang. Oh, langsung diterbangkan. Cung! Langsung terbang ke Selayar. Alere. Dari Selayar keliling. Berkata dalam hatinya, ay salama manni. Lere mabaturi Selayar. Andre minne jaya matana talana hitte ma. Tidak nalihat ma. Setelah keliling, berkata dalam hatinya, angin. Ye puang panaum ma. Bilang di mana kipuan langku panaung? Bilang panaung akonjo rigoaya. Di situ kau untuk bermalam untuk sementara. Oh, siap perintah puang. Turun angin, mendarat ke tanah. Setelah mendarat ke tanah, berangkat angin. Orang ini melangkahkan kakinya masuk di pintu gua. Masuk di pintu gua, pas di pintu gua, riai ejaya matana tajang hei batun teriko. Dari mana kau? Allah telah catat bahwa kita ketemu di pintu goa. Allah telah takdirkan ajalmu bahwa kau mati pada hari ini. Maka tidak bisa diundur. Maka tidak bisa dimajukan. Maka dilaksanakan perintah Allah. Dicabut nyawanya. Mati seketika. Artinya mati tidak bisa dihindari. Mati tidak bisa dijauhi. Pastilah masih ngasih kini. Maka intinya adalah kafabil mauti wa'idha. Jadikan kematian itu menjadi pembelajaran besar buat kita. Panjaran jo kematian nganjari pelajaran regite. Supaya kita insya Allah mudah-mudahan senantiasa hati-hati. Maka sampaikan kepada orang yang belum sadar. Makanya kadang ada orang rietau batin ini pawang tala sadar di. Batin ni piteyang di panataling. Batin dibacakan Al-Quran andre panasadar. Puna ni pawangi hawa nafsu na jinai. Ne pakasi na ka nari ikalina ni pakasiri. Maka kalau ada orang yang begitu, ajak melihat orang yang mati. Coba lihat itu almarhum. Coba lihat itu almarhum. Coba lihat itu almarhumah contoh. Dahulu kemarin masih bisa berbicara. Hari ini tidak bisa lagi ngomong. Kemarin masih bisa berkata ya atau tidak. Hari ini tidak bisa lagi berkata apa-apa. Coba lihat ini almarhum. Dahulu masih bisa berdiri. Hari ini tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Kamu ketahui, suatu saat kita akan mengalami hal yang seperti ini. Wah, nampam itu biasa nasasalah. Oh. Toje ini. Langsung menakau, oh dede. Betul. Supaya dia sadari hal seperti itu, maka ajak mereka untuk melihat orang yang meninggal. Makanya kalau ada orang yang pergi melihat orang mati, biasanya nalihat itu wajahnya, baru bisa nasar. Kenapa? Supaya dia membayangkan suatu saat juga kita akan mengalami yang seperti itu. Pak, kalau kita meninggal tak husnul khatimah. Mudah-mudahan juga kita meninggal husnul khatimah. Amin.
Apa tandanya Ustaz dia meninggal husnul khatimah? Ketika di akhir kehidupannya dia mengucapkan La ilaha illallah, La ilaha illallah. Coba ibu-ibu reboko. La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha, La ilaha illallah, La illallah. Kata Nabi, man kana akhirul kalami la ilaha illallah dahalal jannah. Barang siapa dia meninggal, inai mati, diakhiri dengan kalimat la ilaha illallah dahalal jannah, maka tidak ada tempatnya kecuali dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Makanya enjo ibu punani rapikan enjo tomate tak menghadapi sakaratnya, tea kisalai, jangan tinggalkan. Kenapa? Karena di situ mi puncaknya setan ingin mengelabui orang mati supaya orang mati ini tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Makanya pun narito sakarat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikra'u mautakum Yasin. Bacakan orang dalam keadaan sakaratmu, bacakan surah Yasin. Opuang kuala ni pabaraka na bacaan surah Yasinku. Puna rak nu cabuk nyawa na anne toto aku kicabuk tapi tia kesesai. Jikalau tidak ya Allah, sembuhkan dia dari penyakitnya. Jikalau tidak sembuh maka dosanya berguguran. Barakana surah Yasin. Baca menjadi surah Yasin. Tapare angkua. Berarti itu surah Yasin Ustaz surah untuk bunuh. Andre. Itu surah Yasin. Cuman kita ambil berkahnya. Mau dicabut atau tidak. Hak prerogatifnya Allah. Yang penting baca surah Yasin. Jadi itu surah Yasin bukan hanya kematian. Banyak manfaatnya. Kita punya masalah. Baca surah Yasin. Oh puang. Egana masalahku lengi puang. Banyak masalahku ya Allah. Lohe masalahku nihulang ya Allah. Jauhkan dari segala masalah. Baca surah Yasin. Karena yang namanya manusia Bapak Ibu. Tidak ada ya manusia yang tidak punya masalah. Ngasih masalah na kita ni rupa tawa. Betul? Jadi tidak ada manusia yang tidak punya masalah. Punya masalah, bacakan Al-Quran. Bacakan surah Yasin. Ada anak tak nakal. Engkau anak tak mabetta. Coba setiap malam Jumat. Bacakan surah Yasin. Ya Allah. Jadikan anakku menjadi anak yang soleh dan soleha. Aniaga rintah. Ada penyakit tak. Engkau lasata seakan-akan belum disembuhkan oleh Allah. Coba terapi dengan bacaan Al-Quran. Baca surah Yasin. Jadi itu surah Yasin luar biasa manfaatnya. Punya masalah, baca surah Yasin. Anak tak nakal, baca surah Yasin. Riek garintah, baca surah Yasin. Betul? Coba kita bersalawat. Salatullah, salamullah, ala toha, lillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin, habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi lillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Semuanya. Salatullah, salamullah, ala toha. Assalatullah, salamullah, ala Yasin. Makanya para Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan apabila kita punya masalah, utang semakin menumpuk, ataupun ingin dipermudah untuk dilunaskan utangnya, kata Umar bin Khattab, kau baca ini doa, setinggi gunung kau punya utang, Allah akan berikan kemudahan.
Nah, makanya ada doanya. Mau diajarkan? Iya. Yuk cepat apa ya? Ya. Nah, bacanya ini ketika pada hari Jumat. Allona Juma punna ini nih baca doa ya, punna maingi khutbah pertama untuk khatib. Allona Juma jadi sebelum main minyona baca barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Setelah main minyona baca rate, kita raha kibaca mi doanya. Cido mi kita dibawa baca mi doanya. Jadi antara berdiri dengan duduk. Situ kita baca. Ketika dia duduk, kita baca doanya. Ini mi doanya. Jadi talian jo sumpahi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfihim bihalalika an haramika wa agnini min fadlika amman siwaka. Setinggi gunung kau punya utang, insya Allah Allah akan berikan kemudahan. Sudah dihafal? Belum. Belum. Diulangi. Ya Allahumma kfihim bihalalika an haramika wa agnini min fadlika amman siwaka. Sudah dihafal? Belum. Mau dituliskan? Mau? Gampang. Sogo a kopi. Ya, ini doa Bapak Ibu tidak pernah terputus saya setiap hari Jumat. Baik punya utang maupun tidak, baca ini karena banyak keistimewaannya. Ya. Hadirin wal hadirat, jamaah takziah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Pertanyaannya, apa yang akan kita bawa untuk menghadapi kematian itu? Apalah ni erang untuk menghadapi kematian itu? Kata Nabi, punnalan yantar kilampan ni kuburua, nareko diantar ni lalu kuburu ena sanabita, maka 3 hal yang mengantar kita. Yang pertama keluarga, yang kedua barang-barang, yang ketiga amal. Tapi pulang 2, tinggal 1. Apa yang pulang? Pulang anatta cucuta punakanta. Makanya nyo anak, karena itu adalah anak adalah amanah, yang namanya amanah pasti kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum disalahi anak, didik mereka paling tidak baca Al-Qur'an dan sholatnya harus diajarkan. Betul? Nah, baik ya. Al-Qur'annya dulu. Insya Allah. Maka tentu kita berdoa, Rabbi habli minas solihin. Ini makanya bagi yang belum punya keturunan, baca ini doa. Rabbi habli minas solihin. Setiap hari solat ki baca itu, ya Allah. Ini sejarahnya, ini ayat turun ketika dikisahkan Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihissalam kurang lebih umurnya 90 tahun. Belum dikaruniai anak. Maka pada saat itu Nabi Ibrahim bersama dengan Siti Sarah sambil berdiskusi. Bapakna amal limakinni nrepa anak bila. Angku Nabi Ibrahim cocok makna. Tapi saya tidak pernah berputus asa untuk meminta doa kepada Allah. Langsung memberikan usulan Siti Sarah. Berkata Siti Sarah, Nabi Ibrahim, kamu adalah nabi. Kamu adalah nabi, maka mintaku kepada Allah mudah-mudahan. Berkata Nabi Ibrahim, sering minta, tapi belum pakai dikaruniai, belum ada saatnya. Kalau begitu kata Siti Sarah, kalau untuk melanjutkan dakwamu harus kau beristri lagi. Berkata Nabi Ibrahim, tidak mau ja, bilang beristri mako. Bilang tidak mau ja, bilang beristri mako. Bilang tidak mau ja, beristri mako. Ayo mi pale. Terakhirnya ia mi pale. Maka dinikahkanlah
Siti Sarah dengan pembantunya sendiri atau budaknya sendiri yang bernama Siti Hajar. Dari Hajar lahirlah seorang nabi pilihan, nabi yang sangat luar biasa solehnya yang bernama Nabi Ismail alaihi salam. Tapi sengaja luar biasa Allah kuasa setelah Siti Hajar berisi, Siti Sarah juga berisi. Itulah diperanakkan yang bernama Nabi Ishak alaihi salam. Jadi kalau ada istri belum punya anak, coba suruh-suruh suami tak beristri lagi. Angkue makna jako mah. Itu membuktikan bahwa perempuan itu pasti ada rasa sifat kecemburuannya. Istrinya Nabi Ibrahim cemburu dengan Siti Hajar, apalagi kita bukan istri Nabi, pret. Betul. Maka berdoa dan berusaha. Hadirin wal hadirat jamaah takziah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan. Paling tidak anak tak didik dengan yang baik. Kemudian yang kedua, harta tak barang-barang tak nisalai ngase, balatta nisalai, rumah tak ditinggalkan. Tidak ada yang akan kita bawa, kecuali apa yang akan kita bawa adalah amal. Maka selama Allah masih berikan kesempatan, perbaiki amal tak, perbaiki pahala tak, perbaiki ibadah tak. Karena itu yang akan menolong kita nanti di akhirat kemudian. Akan tiba masa, akan tiba waktu, kita akan sendiri nanti dalam kubur. Tidak ada yang menemani. Ketahui kata Nabi, kuburan itu adalah tempat yang gelap. Ketahui kata Nabi, kuburan itu adalah tempat yang panas. Ketahui kata Nabi, kuburan itu adalah tempat yang sempit. Bagi orang-orang yang tidak pernah beramal soleh, dia akan menyesal. Saking menyesalnya, dia akan menangis di hadapan Allah. Habis air mata, darah yang keluar. Habis darah, nanah yang keluar. Habis nanah, dagingnya yang keluar. Saking menyesalnya di hadapan Allah. Tiba waktunya. Hari ini Allah masih berikan kesempatan hidup. Allah masih berikan kita kesempatan talasa. Allah masih berikan kita kesempatan kesehatan. Gunakan kesempatan dan kesehatan itu untuk mengabdi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak diperbaiki salat tak, perbaiki sempajat tak, pada cengi sempajat tak. Itu yang paling utama. Kata Nabi, awwalu ma yuhasibu bil abdi fi yaumil qiyamati as-salah. Pertama nanti akan dihisab adalah masalah salat. Bukan karena jabatan. Bukan karena cantik. Beda apa nu pakai? Andre. Parfum apa nu pakai? Tidak. Cilla apa nu pakai? Tidak. Rencong apa mereknya? Karena kenapa pipi yang kita sayang akan dimakan oleh cacing tanah. Akan berulat. Akan bernanah, keluar daging dari pipi yang kita jaga. Yang akan kekal adalah ibadah, salat. Maka jangan tunda-tunda salat. Ini kadang kita, kalau bersamaan dunia dengan akhirat, bersamaan dunia dengan agama, seakan-akan dunia adalah tempat untuk selama-lamanya. Tapi untuk akhirat, la ilaha illallah, tidak ada perhatian. Nampa min nasassala kaleya punna matiki. Saking menyesalnya kata Allah, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usi min rabbihim rabbana absarna wa sami'na farjidna na'mal sholihan inna mukinun. Ketika nanti orang yang penuh dengan dosa, dia bermaksiat di hadapan Allah sambil berkata, Rabbana ya Allah, absarna aku telah melihat ya Allah, wa sami'na aku telah mendengarkan ya Allah, farjidna kembalikan aku ya Allah biarlah sebentar. Nah apa nakana karena Allah Ta'ala sasalat nakalin dunia tidak ada gunanya. Penyesalanmu hari ini tidak ada gunanya. Karena kau diberikan kesempatan di dunia, tapi kau tidak pergunakan kesempatan itu, maka engkau akan kembali penuh dengan penyesalan. Na'udzubillahi min. Maka olehnya
Mari kita banyak-banyak beristighfar, mohon doa dan ampunan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosa dan kehilapan yang pernah kita lakukan. Astaghfirullah Rabbal Baroya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal ya, astaghfirullah minal khataya, Rabbal baraya, astaghfirullah minal. Oke. Baik, terima kasih seluruh perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kesimpulan pertama, bahwa hidup di dunia ini hanya sebentar dan ada kalanya dan ada masanya. Di setiap orang ada masa, di setiap masa pasti ada orangnya. Maka gunakan kesempatan itu selama Allah masih berikan kesempatan hidup. Gunakan jabatan itu selama Allah masih berikan kesempatan untuk hidup. Karena akan ada masanya kita akan tiada di muka bumi ini. Dan apalah yang akan menuntun kita? Tiada yang lain kecuali amal kebajikan yang pernah kita lakukan. Mudah-mudahan kita hadir pada tempat ini. Mudah-mudahan tempat ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah bagi orang yang hadir mudah-mudahan dapat diampuni dosa-dosanya oleh Allah, dan insyaallah dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekian dan terima kasih. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Saya dan tim dan kru Andiar Media Official mengucapkan mohon maaf kalaupun itu lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.